Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kawan-kawanku, Octolovers dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada momen malam kedua Ramadan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk dapat mengisi malam-malam Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajarannya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-temanku, para Octolovers dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Mengapa Allah menggarisbawahi dan meletakkan anjuran untuk menjadi pemaaf di bagian awal dari ayat ini? Karena menjadi pemaaf adalah salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 133 dan 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apakah ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu? Mari kita simak baik-baik. Yang pertama, cirinya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Baik dalam keadaan punya uang maupun dalam keadaan kita tidak punya uang, kita harus tetap menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyisihkan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah
orang-orang yang menahan amarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis sur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang artinya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang di dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika ia sedang dalam keadaan marah. Ya, Rasulullah memberikan isyarat bahwa ketika kita bisa menahan amarah dalam diri kita, itu adalah salah satu ciri bahwa kita adalah orang yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita sudah berusaha untuk meminta maaf, tetapi orang itu tidak memaafkan kita, maka itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ada niat untuk meminta maaf, sudah mengatakan maaf, tetapi orang itu tidak mau memaafkan, itu adalah hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesederhana apapun, sekecil apapun, walaupun itu hanya dengan menyingkirkan duri gangguan di jalan, misalnya ada pohon tumbang kita singkirkan ke tepi jalan, misalnya ada pecahan beling atau ada apapun lah yang mengganggu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan orang-orang di sekitar kita, maka itu adalah salah satu bentuk dari kebaikan. Dan kita tidak pernah tahu kebaikan seperti apakah yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya iman itu dibagi menjadi 72 atau 73 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, apapun jenisnya. Dan malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkannya terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua untuk tetap berada di bawah naungan rahmatnya. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri al-fakir pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.